Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Harteti, saya Widya Iswara Ahli Media pada Pusat Diklat SDM LHK. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran yang telah saya susun pada mata pelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Pada pendahuluan akan saya lakukan dalam 1 jam pembelajaran, yaitu 45 menit. Di sini saya akan memperkenalkan diri di awal. Nama saya Sri Harteti. Saya akan menjelaskan kompetensi, yaitu pengalaman kerja saya yang dimulai pada tahun 2001 sampai 2004 sebagai calon teknisi kehutanan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali, dan sejak tahun 2005 sampai sekarang saya menjadi Widya Iswara pada Pusat Diklat SDM LHK. Dan dari pendidikan, saya merupakan sarjana perikanan dan melanjutkan program magister pada ilmu ekonomi dan studi pembangunan, dan terakhir saya ikut program doktor pada konservasi biodiversitas tropika. Setelah saya memperkenalkan diri, saya akan meminta peserta diklat untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nah, karena berhubung mata pelatihan ini berpikir kreatif dalam pelayanan, saya mengajak peserta untuk memperkenalkan diri secara kreatif. Saya akan meminta peserta untuk menyatakan personal branding mereka. Nah, masing-masing peserta akan memperkenalkan diri dengan personal branding yang mereka punyai. Setelah peserta memperkenalkan diri, saya akan mulai mereview pembelajaran yang telah dipelajari oleh peserta. Sehingga sekarang alur pelatihan dibagi atas 3 tahapan. Pertama adalah tahapan on campus, di mana akan dipelajari 4 agenda pembelajaran, yaitu pertama agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang kedua adalah kepemimpinan pelayanan, dan ketiga adalah pengendalian pekerjaan, dan agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Setelah peserta mengikuti on campus pertama, peserta akan memasuki off campus. Yang off campus ini dilaksanakan selama 60 hari kalender, di mana peserta akan mengimplementasikan aksi perubahan. Setelah itu, peserta akan masuk ke tahapan ketiga, yaitu on campus kedua, melakukan evaluasi aksi perubahan. Saya akan menjelaskan kepada peserta peranan mata pelatihan agenda 2 dalam pembentukan kompetensi pemimpin pengawas. Pada agenda 2 ini, peserta akan mendapatkan 4 mata pelatihan, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, membangun tim efektif, dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat mata pelatihan ini diharapkan mencapai output yang telah ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Nomor 1006 Tahun 2019, yaitu kemampuan mendiagnosa masalah dan mengenali gagasan melalui berpikir kreatif dengan memberdayakan dan membangun tim yang didukung komunikasi efektif dalam memimpin pengendalian pelayanan publik. Jadi saya akan menjelaskan kepada peserta bahwa input yang telah diperoleh peserta dari pembelajaran diagnosa organisasi, yaitu telah dapat mengidentifikasi isu strategis, mengidentifikasi permasalahan, dan dapat merumuskan solusi yang ada di agenda diagnostic reading ini, atau sekarang disebut dengan diagnosa organisasi. Dan diharapkan solusi itu telah diwarnai oleh nilai-nilai dari agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, sehingga solusi yang telah didapatkan pada mata pelatihan diagnosa organisasi dapat diwarnai oleh kreativitas di dalam mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan. Sehingga akhirnya output dari mata pelatihan berpikir kreatif dalam pelayanan ini adalah rancangan strategi inovasi pelayanan publik. Setelah itu saya akan menjelaskan hasil belajar. Hasil belajar peserta setelah mengikuti pembelajaran ini adalah peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan rancangan strategi inovasi pelayanan publik pada unit organisasi. Nah, hasil belajar ini akan diturunkan menjadi 4 indikator pembelajaran, yaitu pertama, peserta dapat menjelaskan kembali substansi ceramah berpikir kreatif dalam pelayanan. Kedua,
peserta dapat mempraktikkan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi. Ketiga, peserta dapat menjelaskan strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif gender equality and social inclusion, yang sekarang disingkat dengan GESI. Dan indikator hasil pelatihan atau hasil belajar yang keempat yaitu peserta dapat merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Jadi pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan sampai pada indikator hasil belajar. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam penyajian pertama. Penyajian pertama ini yaitu mengenai substansi berpikir kreatif dan inovasi pelayanan, itu akan diberikan dalam 3 jam pelajaran. Sesuai dengan urutan pembelajaran, pertama, pembelajaran ini akan diberikan ceramah. Ya, ceramah ini akan diharapkan dapat diberikan oleh para inovator yang telah berhasil melakukan inovasi di lapangan. Inovator ini dapat berasal dari institusi pemerintah, dari masyarakat, dan dari swasta. Dan diharapkan ini akan membuka wawasan peserta dalam melakukan inovasi di lapangan nantinya. Untuk mendalami ceramah yang telah diberikan oleh para inovator ini, maka pembelajaran dilanjutkan, yaitu menjabarkan atau mendalami 3 materi pokok selanjutnya. Pertama, pengertian dan pentingnya berpikir kreatif. Kedua, pengertian dan alasan berinovasi. Dan ketiga, tahapan proses kreatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. 3 materi ini akan dilakukan melalui metode window shopping. Peserta akan dibagi ke dalam 3 kelompok dan akan mendiskusikan 3 materi ini, dan nanti akan memamerkan atau memajang hasil diskusinya yang akan mereka berikan pada teman-teman lainnya. Terakhir akan diperkuat oleh materi best practice inovasi pelayanan publik. Best practice inovasi pelayanan publik ini merupakan keberhasilan yang telah dilakukan oleh instansi atau organisasi di lapangan. Contohnya adalah Dinas Kearsipan Kota Yogyakarta yang merupakan 5 besar nasional. Di sini saya akan menyajikan visualisasi video yang akan nanti dipahami oleh peserta, disaksikan oleh peserta, dan peserta akan mencoba mencari pembelajaran atau materi yang telah sebelumnya dijelaskan, yaitu apa itu pentingnya Dinas Kearsipan ini melakukan inovasi, tahapan apa yang mereka lalui, dan faktor apa yang mempengaruhi kreativitas yang telah mereka berhasil lakukan. Nah, setelah peserta menyaksikan video dan berdiskusi kembali di dalam kelompok, baru nanti saya akan memberikan penguatan melalui ceramah singkat dan juga melakukan tanya jawab. Setelah pembelajaran penyajian ke-1 selesai, saya akan masuk ke penyajian kedua. Penyajian kedua ini yaitu pada pokok bahasan teknik-teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, akan dilakukan selama 5 jam pembelajaran. Untuk menjelaskan teknik berpikir kreatif dalam menghasilkan gagasan inovasi, saya akan mulai dengan melakukan brainstorming kepada peserta. Saya akan memberikan satu pertanyaan, yaitu mengapa teknik berpikir kreatif diperlukan oleh pemimpin? Nah, saya minta peserta untuk sumbang saran, di mana salah satu metode teknik berpikir kreatif saya berikan contoh kepada peserta, yaitu teknik-teknik berpikir kreatif apa saja yang dapat mereka lakukan ketika mereka ingin mendapatkan suatu ide-ide kreatif. Setelah itu, untuk mendalami teknik-teknik berpikir kreatif itu, saya akan meminta peserta melakukan diskusi kelompok, dan mereka akan mempresentasikan 6 teknik berpikir kreatif, yaitu pertama, teknik innovation shopping, kedua, brainstorming, ketiga, mind mapping, keempat, pemanasan atau warming up session, kelima, teknik scamper, dan keenam, model pertanyaan pushboard. Dari 6
teknik berpikir kreatif ini, saya minta peserta untuk menjelaskan apa itu teknik itu dan melakukan selama pembelajaran, mempraktekkan 6 teknik ini sehingga akhirnya mereka dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing teknik berpikir kreatif ini. Sehingga di akhir pembelajaran pada penyajian 2 ini saya akan membulatkan pembelajaran dan akan menyimpulkan materi penyajian pada materi penyajian teknik kedua ini. Selanjutnya saya akan masuk ke penyajian 3. Penyajian 3 ini merupakan materi mengenai strategi inovasi dalam pelayanan publik yang berperspektif GESI, yaitu GESI tadi, Gender Equality and Social Inclusion. Penyajian 3 ini akan saya berikan selama 4 jam pelajaran. Nah, di awal penyajian 3 ini sesuai dengan subpokok bahasan, yaitu mereview konsep inovasi, tipe, jenis, dan karakteristik inovasi. Untuk mereview ini, saya akan memutarkan video yang akan disaksikan oleh peserta. Video ini saya akan ambil dari video peserta Diklat Kepemimpinan, yaitu video keberhasilan, terutama peserta Diklat PIM yang telah berhasil melakukan inovasi. Setelah mereka melaksanakan video ini atau menyaksikan video ini, saya akan mencoba menanyakan kepada peserta apa itu tipe inovasi yang ada, jenis dan karakteristik inovasi. Setelah itu saya akan masuk ke dalam ceramah singkat untuk menjelaskan kembali teori mengenai inovasi dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk tanya jawab. Dan selanjutnya yaitu pada materi peranan pemimpin dalam berinovasi serta prinsip dan faktor yang mempengaruhi berinovasi, itu akan dilakukan dengan metode BAS Group. Peserta akan berdiskusi kecil dalam kelompok kecil, lalu akan masuk ke kelompok besar. Sehingga pada akhir pembelajaran ini saya akan memasukkan ceramah singkat karena peserta telah mendalami pada prosesnya dan akan melakukan tanya jawab. Berikutnya adalah strategi inovasi pelayanan publik berbasis GESI. Ini karena GESI ini merupakan suatu istilah yang mungkin baru tapi sudah lama juga dilakukan, yaitu saya akan masuk ke dalam ceramah dulu metodenya, sama dan tanya jawab, baru saya akan memberikan tugas kepada peserta secara berkelompok dan meminta mereka melakukan presentasi melalui topik strategi inovasi GESI yang telah diterapkan di KLHK. Lalu saya akan masuk kepada penyajian keempat, yaitu tentang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovasi dalam pelayanan publik yang dilakukan selama 4 jam pelajaran. Ini ada 2 topik yang merupakan akhir dari materi ini, yaitu konsep strategi inovasi 6D. Jadi di sini saya akan menjelaskan melakukan ceramah, yaitu 6D itu adalah drum up inovasi, diagnose, desain inovasi, delivery, display, dan dokumentasi. Nah, setelah saya menjelaskan 6D ini, saya akan minta peserta untuk mendiskusikan di dalam kelompok dan presentasi bagaimana mereka menyusun strategi inovasi 6D ini dari rencana aksi perubahan yang ada di salah satu peserta dalam kelompok. Jadi mereka sudah mulai menyusun strategi inovasi melalui metode 6D. Dan terakhir di materi penyajian 4 ini mereka merancang inovasi menggunakan kanvas model inovasi. Di sini juga saya akan masuk dulu dalam melakukan ceramah dan tanya jawab. Jadi akan perkenalkan 13 elemen kanvas inovasi, yaitu inovasi pelayanan, dan setelah itu saya minta peserta untuk diskusi kelompok dan presentasi, dan akhirnya saya minta mereka menyusun kanvas model inovasi sesuai dengan rencana aksi yang ada, ya, rencana aksi perubahan yang merupakan yang akan mereka lakukan nanti. Oke, setelah itu pembelajaran akan saya tutup selama 1 jam pembelajaran. 1 jam pembelajaran ini, pertama saya akan mengevaluasi pembelajaran dengan metode make and match. Di sini saya akan melakukan game di mana ada pertanyaan dan jawaban, dan saya meminta peserta yang mendapatkan pertanyaan untuk mencari jawaban yang ada di dalam bentuk kartu-kartu. Dan setelah itu, yang terakhir yaitu kami akan merangkum pembelajaran bersama peserta, lalu mengkaitkan dengan materi selanjutnya, membangun tim efektif. Jadi saya mengantarkan bahwa setelah materi berpikir kreatif dalam pelayanan akan masuk ke dalam membangun tim efektif, dan terakhir akan menutup pembelajaran dengan kata-kata motivasi terkait inovasi. Baik, demikianlah strategi pembelajaran pada berpikir kreatif dalam pelayanan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.